Awalnya cuma saling suka, lalu kenapa akhirnya banyak remaja justru kehilangan arah, kehilangan harga diri, bahkan kehilangan masa depannya? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi jawabannya sangat penting untuk dipahami. Karena di zaman sekarang, banyak hubungan yang dimulai dengan kata cinta, perhatian, dan rasa nyaman. Tetapi perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Banyak remaja masuk ke dalam hubungan tanpa benar-benar tahu kemana arah hubungan itu akan membawa mereka. Mereka hanya ingin punya seseorang untuk diajak cerita, ingin merasa disayang, ingin diperhatikan, dan ingin punya tempat untuk merasa spesial. Semua itu memang terdengar indah. Pacaran di usia remaja sering terlihat manis, romantis, dan penuh momen yang bikin hati berbunga-bunga. Tapi masalahnya bukan pada rasa suka itu sendiri. Masalahnya muncul ketika hubungan mulai berjalan tanpa batas, tanpa prinsip, dan tanpa kesadaran bahwa tidak semua kedekatan itu sehat. Disinilah banyak hal berbahaya mulai tumbuh diam-diam. Awalnya mungkin hanya sering chat sampai larut malam, lalu mulai saling bergantung, mulai saling posesif, mulai terlalu nyaman berduaan, mulai berani melanggar hal-hal kecil, lalu tanpa sadar batas yang dulu dijaga perlahan hilang satu demi satu. Yang paling berbahaya, semua itu sering terjadi bukan dalam satu malam, tetapi sedikit demi sedikit, sampai akhirnya seseorang terjebak terlalu jauh dan baru sadar saat semuanya sudah sulit untuk dikendalikan. Banyak remaja berpikir bahwa selama mereka pacaran, selama sama-sama suka, maka semuanya boleh dilakukan. Banyak juga yang mulai percaya bahwa membuktikan cinta harus lewat kedekatan fisik. Harus lewat keberanian melanggar batas, atau harus lewat hal-hal yang sebenarnya justru seharusnya dijaga. Inilah jebakan paling halus dalam hubungan remaja. Sesuatu yang salah sering dibungkus dengan kata cinta. Seolah-olah semua bisa dibenarkan hanya karena ada rasa sayang. Padahal cinta yang tidak punya batas justru sangat mudah berubah menjadi luka. Dan yang sering tidak disadari, hubungan yang awalnya terasa manis bisa perlahan merusak banyak hal. Bukan cuma hati yang bisa terluka, tapi juga mental, harga diri, hubungan dengan keluarga, fokus belajar, dan masa depan. Banyak remaja yang awalnya hanya ingin dicintai, akhirnya justru merasa tertekan, takut kehilangan, takut ditinggalkan, lalu rela menurunkan batasan dirinya demi mempertahankan seseorang yang belum tentu benar-benar menghargainya. Inilah kenapa pacaran tanpa batas bukan sekedar soal gaya hubungan, tapi bisa menjadi pintu masuk menuju keputusan-keputusan yang membawa penyesalan panjang. Karena itu, penting untuk dipahami sejak awal bahwa pacaran yang sehat bukan tentang seberapa dekat kamu berani melangkah, tetapi seberapa kuat kamu dan pasanganmu menjaga satu sama lain agar tidak jatuh ke arah yang salah. Sebab tidak semua yang terasa romantis akan berakhir baik, dan tidak semua yang disebut cinta benar-benar akan menyelamatkan hidupmu. Kalau dipikir-pikir, hampir tidak ada remaja yang memulai hubungan dengan niat untuk menghancurkan dirinya sendiri. Tidak ada yang sejak awal berkata, "Aku ingin terjebak dalam hubungan yang salah," atau "Aku ingin menyesal di kemudian hari." Hampir semuanya dimulai dari sesuatu yang terlihat manis, sederhana, dan wajar. Dari rasa suka, perhatian kecil, chat setiap malam, panggilan sayang, dan perasaan nyaman yang tumbuh semakin dalam. Tapi justru karena semuanya terasa begitu normal, banyak remaja tidak sadar kapan hubungan mereka mulai bergeser dari sesuatu yang sehat menjadi sesuatu yang berbahaya. Hubungan yang kehilangan batas jarang hancur secara tiba-tiba. Ia biasanya bergerak pelan, halus, dan hampir tidak terasa. Awalnya hanya ingin lebih dekat, lalu ingin lebih sering bertemu, lalu mulai terbiasa berduaan terlalu lama, lalu mulai ada sentuhan yang dianggap biasa, lalu mulai muncul pembicaraan yang seharusnya belum pantas, dan dari situ, batas yang dulu terasa penting mulai perlahan hilang sedikit demi sedikit. Yang membuat semua ini berbahaya adalah karena perubahan itu tidak selalu terasa salah saat sedang dijalani. Justru banyak yang merasa semuanya baik-baik saja karena dilakukan atas nama cinta. Salah satu alasan terbesar banyak hubungan remaja kehilangan batas adalah karena mereka tidak punya prinsip yang jelas sejak awal. Banyak orang masuk ke dalam hubungan hanya karena suka, nyaman, dan senang diperhatikan, tapi tidak pernah benar-benar menetapkan apa yang akan mereka jaga. Saat prinsip tidak ada, hubungan akan sangat mudah dikendalikan oleh suasana hati, emosi, dan dorongan sesaat. Ketika dua orang terlalu nyaman tapi tidak punya batasan yang disepakati, maka yang terjadi bukan lagi hubungan yang sehat, melainkan hubungan yang berjalan tanpa arah. Selain itu, banyak remaja hari ini tumbuh dengan pemahaman cinta yang salah.
Mereka melihat dari media sosial, film, atau cerita teman bahwa hubungan yang serius adalah hubungan yang semakin dekat tanpa batas. Mereka mulai percaya bahwa kalau benar-benar sayang, maka harus selalu menuruti keinginan pasangan, harus selalu ada, harus rela mengorbankan diri, bahkan harus membuktikan cinta lewat hal-hal yang seharusnya justru dijaga. Inilah salah satu kebohongan terbesar tentang cinta di usia remaja. Banyak yang mengira semakin berani melanggar batas, semakin besar cinta mereka. Padahal kenyataannya, hubungan yang sehat justru tumbuh dari rasa hormat, bukan dari keberanian menghancurkan batasan. Faktor lain yang sangat besar adalah rasa takut kehilangan. Banyak remaja tahu bahwa sesuatu mulai tidak sehat, tapi mereka tetap diam karena takut pasangan kecewa, takut hubungan renggang, takut dianggap tidak cinta, atau takut ditinggalkan. Karena takut kehilangan seseorang, mereka akhirnya perlahan kehilangan dirinya sendiri. Mereka mulai berkata iya saat hatinya sebenarnya ingin menolak. Mereka mulai membiarkan sesuatu terjadi bukan karena siap, tetapi karena tidak ingin hubungan itu berakhir. Inilah bentuk jebakan emosional yang paling sering terjadi dalam pacaran remaja. Yang juga membuat semuanya semakin rawan adalah kurangnya pengawasan dan ruang aman untuk bercerita. Banyak remaja menjalani hubungan tanpa bimbingan, tanpa arahan, dan tanpa seseorang yang bisa mengingatkan mereka saat mulai salah langkah. Akhirnya mereka belajar cinta dari sumber yang salah, meniru pola hubungan yang salah, dan baru sadar saat semuanya sudah terlalu jauh. Inilah kenapa hubungan remaja sangat mudah kehilangan batas jika dibangun hanya di atas rasa, tanpa prinsip, tanpa kesadaran, dan tanpa arah yang benar. Karena cinta tanpa batas bukan selalu tanda kedekatan, tapi seringkali awal dari kerusakan yang pelan-pelan menghancurkan. Banyak remaja berpikir bahwa selama mereka saling suka dan merasa nyaman, maka semua yang terjadi dalam hubungan mereka akan baik-baik saja. Mereka merasa bahwa apa yang dilakukan berdua adalah urusan pribadi, sesuatu yang tidak akan berdampak terlalu jauh selama tidak diketahui orang lain. Padahal, kenyataannya, dampak dari pacaran tanpa batas dan seks bebas seringkali baru terasa setelah semuanya terlanjur terjadi. Dan saat dampak itu datang, banyak yang baru sadar bahwa apa yang mereka anggap sebagai bukti cinta ternyata justru menjadi awal dari luka yang panjang. Salah satu dampak paling berat adalah luka mental dan emosional. Setelah melanggar batas, tidak sedikit remaja yang justru merasa gelisah, takut, malu, dan dihantui rasa bersalah. Ada yang setiap malam sulit tidur karena pikirannya penuh ketakutan. Ada yang merasa cemas berlebihan, takut ketahuan orang tua, takut dihakimi lingkungan, atau takut sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Ada juga yang mulai merasa dirinya tidak lagi sama seperti dulu. Dari luar mungkin mereka terlihat biasa saja, masih bisa tertawa, masih bisa menjalani hari seperti biasa. Tetapi di dalam hati, mereka sedang memikul beban yang sangat berat. Luka seperti ini sering tidak terlihat oleh siapapun, tapi bisa sangat menghancurkan dari dalam. Dampak lain yang sangat besar adalah rusaknya harga diri. Banyak remaja yang awalnya rela melanggar batas karena percaya bahwa itu adalah cara mempertahankan cinta. Tapi saat hubungan mulai retak, saat pasangan berubah, saat kepercayaan dikhianati, atau saat mereka ditinggalkan, barulah muncul rasa sakit yang jauh lebih dalam. Mereka mulai merasa telah memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada orang yang salah. Dari situ muncul penyesalan, rasa malu, dan perasaan tidak layak dihargai lagi. Inilah salah satu luka paling berat dalam hubungan yang salah. Seseorang tidak hanya kehilangan batasannya, tetapi juga perlahan kehilangan rasa hormat terhadap dirinya sendiri. Selain itu, seks bebas juga bisa merusak fokus hidup dan masa depan. Remaja yang seharusnya sedang membangun cita-cita, belajar, dan menyiapkan masa depan, justru mulai terjebak dalam masalah yang terlalu besar untuk usia mereka. Pikiran jadi kacau, semangat belajar menurun, prestasi sekolah terganggu, dan hidup mulai dipenuhi kecemasan yang tidak seharusnya mereka tanggung di usia muda. Banyak yang akhirnya lebih sibuk menyelamatkan hubungan yang tidak sehat daripada menyelamatkan masa depan mereka sendiri. Tidak sedikit juga yang mulai menjauh dari keluarga, menjadi lebih tertutup, lebih sering berbohong, dan kehilangan arah hidup sedikit demi sedikit. Dampak sosialnya pun tidak ringan. Ketika hubungan yang terlalu jauh mulai diketahui orang lain, rasa malu dan konflik bisa menjadi beban yang sangat besar. Kepercayaan orang tua bisa hancur, nama baik bisa tercoreng, dan rumah yang seharusnya menjadi tempat aman justru berubah menjadi tempat yang penuh tangisan, kemarahan, dan kekecewaan. Yang paling menyakitkan, semua itu sering datang ketika seseorang belum cukup dewasa untuk memikul akibat sebesar itu. Dan yang lebih berbahaya lagi, jika seseorang tidak segera sadar dan berhenti, ia bisa mulai menganggap semuanya biasa.
rasa malu berkurang, batasan semakin kabur, dan hati perlahan menjadi kebal terhadap kesalahan. Inilah mengapa pacaran tanpa batas bukan sekedar soal hubungan dua orang, tetapi bisa menjadi pintu masuk menuju banyak kerusakan lain jika tidak dihentikan. Karena pada akhirnya, tidak semua luka langsung terlihat saat itu juga. Ada luka yang baru terasa saat semuanya sudah terlalu jauh untuk dikembalikan seperti semula. Salah satu hal yang paling berbahaya dalam pacaran remaja adalah ketika seseorang berada di dalam hubungan yang salah, tapi tidak menyadarinya. Banyak hubungan yang dari luar terlihat romantis, manis, dan penuh perhatian. Padahal, di dalamnya ada tekanan, manipulasi, dan pelanggaran batas yang perlahan menghancurkan. Inilah kenapa penting sekali untuk mengenali sejak awal tanda-tanda bahwa hubunganmu mungkin sudah tidak lagi sehat. Karena banyak orang jatuh bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka terlalu lama bertahan dalam sesuatu yang sebenarnya sudah merusak mereka dari dalam. Salah satu tanda paling jelas bahwa hubunganmu tidak sehat adalah ketika kamu mulai merasa tidak bebas menjadi dirimu sendiri. Kamu merasa harus selalu menjaga suasana hati pasangan, takut salah bicara, takut menolak, takut membuatnya kecewa, atau takut hubungan akan berubah hanya karena kamu mempertahankan prinsipmu. Jika hubungan membuatmu lebih sering cemas daripada tenang, maka itu bukan tempat yang sehat untuk hati dan hidupmu. Hubungan yang benar seharusnya memberi rasa aman, bukan membuatmu hidup dalam ketakutan. Tanda berikutnya adalah ketika pasangan mulai mendorongmu melanggar batas yang seharusnya dijaga. Awalnya mungkin hanya bercanda, lalu mulai mencoba menyentuh hal-hal yang membuatmu tidak nyaman. Lalu mulai meminta hal-hal yang seharusnya tidak diminta, lalu membuatmu merasa bahwa semua itu adalah bagian dari kedekatan yang wajar. Jika seseorang terus menguji batasanmu, Membujukmu saat kamu ragu, atau membuatmu merasa bersalah karena ingin menjaga diri, maka itu bukan cinta yang sehat. Itu adalah tekanan yang dibungkus dengan kedekatan. Hubungan yang tidak sehat juga sering membuat seseorang mulai menjauh dari hal-hal baik dalam hidupnya. Kamu jadi lebih sering berbohong kepada orang tua, lebih tertutup, lebih sering mengabaikan sekolah, kehilangan fokus, dan mulai memprioritaskan pasangan di atas semua hal yang seharusnya penting untuk masa depanmu. Jika hubunganmu membuat hidupmu semakin kacau, semakin berat, dan semakin jauh dari versi terbaik dirimu, maka ada sesuatu yang sedang salah. Karena hubungan yang baik seharusnya membuatmu bertumbuh, bukan membuatmu kehilangan arah. Tanda lainnya adalah ketika pasangan menggunakan rasa takut kehilangan untuk mengendalikanmu. Misalnya dengan kalimat seperti, "Kalau kamu sayang, harusnya kamu mau. Kalau kamu nolak berarti kamu nggak cinta." Atau, "Kalau kamu nggak nurut, aku pergi." Kata-kata seperti ini mungkin terdengar sederhana, tapi sebenarnya sangat berbahaya. Karena seseorang sedang menggunakan emosimu untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Ini bukan bentuk cinta, melainkan manipulasi. Banyak remaja akhirnya melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak mereka inginkan, hanya karena takut ditinggalkan oleh orang yang mereka sayangi. Selain itu, hubungan yang tidak sehat biasanya membuat batasanmu semakin kabur seiring waktu. Hal-hal yang dulu kamu anggap tidak pantas, mulai terasa biasa. Hal-hal yang dulu membuatmu tidak nyaman, mulai kamu toleransi. Dan hal-hal yang dulu jelas-jelas kamu jaga, perlahan mulai kamu lepaskan satu persatu. Jika kamu merasa dirimu yang sekarang jauh berbeda dari dirimu sebelum masuk ke hubungan ini, maka kamu perlu jujur pada diri sendiri. Apakah hubungan ini sedang membangunmu, atau justru mengikis dirimu pelan-pelan? Pada akhirnya, tidak semua hubungan yang terlihat romantis itu sehat. Kadang yang paling berbahaya justru datang dalam bentuk perhatian, kata-kata manis, dan rasa nyaman yang membuat seseorang lupa bahwa dirinya sedang kehilangan batasan sedikit demi sedikit. Karena itu, jangan hanya bertanya, apakah aku mencintainya? Tapi juga beranilah bertanya, apakah hubungan ini benar-benar baik untuk hidupku? Salah satu alasan terbesar mengapa banyak remaja akhirnya terjebak dalam pacaran tanpa batas, bukan karena mereka tidak tahu itu salah, tetapi karena mereka tidak berani menolak. Mereka sebenarnya merasa tidak nyaman. Hati kecil mereka sebenarnya ragu, dan dalam banyak momen mereka tahu bahwa sesuatu mulai bergerak ke arah yang tidak sehat. Tapi saat harus berkata tidak, mereka justru diam. Bukan karena setuju, melainkan karena takut. Takut pasangan marah, takut hubungan berubah, takut dianggap tidak cinta,
takut dibilang kaku, takut membuat suasana jadi canggung, dan yang paling sering, takut kehilangan orang yang mereka sayangi. Inilah yang membuat banyak remaja akhirnya melanggar batas, bukan karena siap, tapi karena tidak kuat menghadapi tekanan emosional. Ketakutan kehilangan adalah salah satu jebakan terbesar dalam hubungan remaja. Saat seseorang terlalu menggantungkan rasa bahagianya pada satu orang, ia akan mulai rela melakukan banyak hal demi mempertahankan hubungan itu. Ia tidak lagi berpikir jernih tentang apa yang benar dan apa yang salah, tetapi lebih fokus pada bagaimana caranya agar pasangan tetap bertahan. Dari sinilah, banyak orang mulai mengorbankan prinsipnya sedikit demi sedikit. Mereka mulai menoleransi hal-hal yang sebenarnya membuat mereka tidak nyaman. Mereka mulai berkata iya pada sesuatu yang hati kecilnya tolak. Dan semua itu sering terjadi bukan karena cinta yang sehat, tetapi karena ketakutan ditinggalkan. Banyak remaja juga takut menolak karena mereka sudah dibentuk oleh pemahaman cinta yang salah. Mereka tumbuh dengan anggapan bahwa dalam hubungan, pasangan harus selalu dituruti, bahwa menolak berarti dingin, bahwa menjaga batasan berarti tidak serius, bahwa kalau benar-benar sayang, maka harus rela melakukan apapun demi orang yang dicintai. Padahal, pemahaman seperti ini sangat berbahaya, karena jika cinta diukur dari seberapa jauh seseorang berani melanggar batas, maka hubungan itu sedang berjalan di atas dasar yang salah sejak awal. Selain itu, ada juga remaja yang takut menolak karena mereka tidak ingin dianggap berbeda dari lingkungan sekitarnya. Saat teman-teman di sekitar mulai menormalisasi hubungan yang terlalu bebas, seseorang yang ingin menjaga diri bisa merasa sendirian. Ia takut disebut kuno, takut dianggap tidak gaul, atau takut dijadikan bahan candaan. Tekanan seperti ini mungkin terlihat kecil, tapi bagi remaja yang sedang mencari penerimaan sosial, pengaruhnya bisa sangat besar. Akhirnya mereka mulai melakukan sesuatu bukan karena yakin itu benar, tetapi karena tidak ingin terlihat aneh di mata orang lain. Yang juga membuat semuanya semakin sulit adalah ketika pasangan menggunakan tekanan secara halus, bukan dengan ancaman besar, tapi lewat kata-kata yang menusuk emosi. Kalimat seperti, kalau kamu sayang harusnya kamu mau, masa kamu nggak percaya aku? Atau, semua pasangan juga begitu, bisa sangat mempengaruhi seseorang yang sedang takut kehilangan. Dari luar mungkin itu hanya terdengar seperti bujukan, tapi sebenarnya itu adalah bentuk manipulasi emosional yang sangat berbahaya. Banyak remaja akhirnya menyerah bukan karena mereka siap, tetapi karena mereka lelah terus-menerus dibuat merasa bersalah. Padahal, orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan membuatmu takut saat kamu ingin menjaga dirimu sendiri. Ia tidak akan membuatmu harus memilih antara cinta dan harga diri. Karena hubungan yang sehat tidak dibangun di atas tekanan, tetapi di atas rasa hormat. Dan pada akhirnya, alasan terbesar seseorang takut menolak seringkali bukan karena pasangannya terlalu kuat, tetapi karena ia belum sepenuhnya sadar bahwa dirinya juga sangat berharga. Karena saat seseorang benar-benar tahu nilainya, ia akan lebih berani kehilangan hubungan yang salah daripada kehilangan dirinya sendiri. Salah satu jebakan paling berbahaya dalam hubungan remaja adalah ketika kata cinta mulai dipakai untuk membenarkan sesuatu yang sebenarnya salah. Banyak remaja yang awalnya punya prinsip, punya batasan, dan tahu apa yang harus dijaga. Tetapi perlahan goyah karena satu alasan yang terdengar manis. Kalau kita saling cinta, kenapa harus takut? Kalimat seperti ini terdengar sederhana, bahkan romantis bagi sebagian orang. Tapi justru disitulah bahayanya. Karena ketika cinta dijadikan alasan untuk melanggar batas, maka hubungan itu sedang bergerak ke arah yang sangat berbahaya. Banyak orang tidak sadar bahwa sesuatu yang salah bisa terasa benar saat dibungkus dengan rasa sayang, perhatian, dan kedekatan emosional. Awalnya mungkin pasangan hanya ingin lebih dekat, lebih sering bersama, lebih banyak waktu berdua. Lalu perlahan muncul sentuhan yang dianggap wajar, pembicaraan yang semakin berani, dan situasi-situasi yang membuat batasan semakin kabur. Saat salah satu pihak mulai ragu, pihak lain seringkali menggunakan cinta sebagai pembenaran. Aku serius sama kamu, aku nggak akan ninggalin kamu. Kalau kita memang saling punya, kenapa harus dijaga berlebihan? Kalimat-kalimat seperti ini sangat sering membuat remaja bingung. Mereka mulai merasa bahwa menolak berarti tidak percaya, menjaga diri berarti tidak tulus, dan mempertahankan batas berarti meragukan hubungan mereka sendiri. Padahal, justru hubungan yang sehat akan membuat dua orang semakin kuat menjaga batas, bukan semakin berani melanggarnya. Inilah salah satu kebohongan terbesar tentang cinta di usia remaja.
Banyak yang mengira bahwa semakin jauh mereka melangkah, semakin dalam cinta mereka. Padahal kenyataannya, kedalaman cinta tidak diukur dari seberapa banyak batas yang berhasil dilanggar, tetapi dari seberapa besar rasa hormat yang tetap dijaga. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan terburu-buru mengambil sesuatu yang seharusnya dijaga. Ia tidak akan menjadikan rasa sayang sebagai alat untuk mendapatkan apa yang dia mau. Ia akan sabar, menghormati, dan menjaga hubungan itu tetap sehat, meskipun keinginan sesaat bisa saja muncul. Bahaya terbesar saat cinta dijadikan alasan adalah karena seseorang bisa kehilangan kemampuan untuk melihat dengan jernih. Ia tidak lagi menilai sesuatu berdasarkan benar atau salah, tetapi berdasarkan takut atau tidak kehilangan pasangannya. Ia mulai mengorbankan prinsipnya sedikit demi sedikit sambil berkata pada dirinya sendiri, "Ini tidak apa-apa, karena aku mencintainya." Dari sinilah banyak penyesalan besar lahir. Karena ketika hubungan itu retak, ketika pasangan berubah, ketika janji-janji manis ternyata tidak bertahan, barulah seseorang sadar bahwa yang dulu ia kira sebagai bukti cinta, ternyata justru menjadi awal dari luka yang sangat dalam. Yang lebih menyakitkan, banyak remaja baru paham arti menjaga diri justru setelah semuanya sudah terlanjur terjadi. Mereka baru sadar bahwa cinta yang salah bisa mengambil terlalu banyak. Bukan hanya Batasan, tetapi juga ketenangan, harga diri, dan rasa aman dalam hidup. Karena itu, penting sekali untuk memahami bahwa cinta yang sehat tidak pernah memaksamu melanggar prinsip yang kamu tahu harus dijaga. Jika seseorang benar-benar mencintaimu, ia akan membantu kamu tetap utuh, bukan membuatmu kehilangan bagian paling berharga dari dirimu. Pada akhirnya, cinta bukan alasan untuk melanggar batas. Justru cinta yang benar adalah alasan untuk menjaga batas itu bersama-sama. Karena tidak semua yang dilakukan atas nama cinta akan membawa kebaikan. Dan seringkali, luka paling dalam justru datang dari hubungan yang dulu terasa paling meyakinkan. Banyak orang saat membicarakan seks bebas atau pacaran tanpa batas hanya fokus pada akibat yang terlihat dari luar. Mereka bicara tentang masalah hubungan, penyesalan, konflik keluarga, atau rusaknya masa depan. Semua itu memang nyata, tapi ada satu hal yang sering lebih berat dan lebih menyakitkan, yaitu luka mental yang diam-diam tumbuh setelah seseorang melanggar batas dirinya sendiri. Luka ini sering tidak kelihatan, tidak mudah dijelaskan, dan tidak selalu langsung disadari. Tapi justru karena tidak terlihat, banyak remaja menanggungnya sendirian dalam diam. Setelah hubungan berjalan terlalu jauh, tidak sedikit remaja yang justru merasa lebih kosong daripada bahagia. Awalnya mereka mungkin mengira bahwa kedekatan tanpa batas akan membuat hubungan terasa lebih kuat, lebih romantis, atau lebih aman. Tapi yang sering terjadi justru sebaliknya. Setelah semuanya terjadi, muncul rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Ada yang mulai merasa takut tanpa tahu harus bicara ke siapa. Ada yang jadi sering overthinking, cemas berlebihan, dan tidak bisa tenang. Ada juga yang mulai memikirkan hal yang sama berulang-ulang, seolah hidupnya tidak lagi terasa ringan seperti dulu. Inilah luka mental yang sering datang diam-diam setelah seseorang melanggar sesuatu yang sebenarnya jauh di dalam hatinya ingin dijaga. Salah satu dampak yang paling sering muncul adalah rasa bersalah. Bukan sekedar merasa melakukan kesalahan, tetapi rasa bersalah yang terus menggerogoti hati. Banyak remaja mulai merasa dirinya mengecewakan orang tua, mengecewakan dirinya sendiri, atau telah melangkah terlalu jauh dari nilai-nilai yang dulu mereka pegang. Mereka tersenyum di depan orang lain, tapi di dalam hati merasa tidak lagi sama seperti dulu. Rasa bersalah seperti ini, jika dipendam terlalu lama, bisa berubah menjadi beban mental yang sangat berat. Dampak berikutnya adalah kecemasan. Banyak remaja yang setelah terlibat dalam hubungan tanpa batas hidup dalam ketakutan, takut ketahuan, takut ditinggalkan setelah terlalu jauh, takut disebarkan aibnya, takut dipermainkan, takut dihakimi, takut masa depannya hancur. Ketakutan-ketakutan ini bisa terus menghantui pikiran setiap hari. Bahkan dalam banyak kasus, seseorang bisa menjadi sangat tertutup, mudah panik, sulit fokus, dan kehilangan ketenangan hidupnya. Yang lebih menyakitkan, banyak dari mereka harus memikul semua itu sendirian karena tidak punya tempat aman untuk bercerita. Tidak sedikit juga yang mulai kehilangan harga diri. Saat seseorang merasa telah memberikan terlalu banyak kepada orang yang salah, lalu hubungannya retak atau dikhianati, rasa sakit yang muncul bisa sangat dalam. Mereka mulai mempertanyakan nilai dirinya.
Apakah aku masih pantas dihargai? Apakah aku masih bisa dipercaya? Apakah aku masih berharga? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa sangat menghancurkan, terutama bagi remaja yang masih sedang membentuk jati diri. Dan jika luka seperti ini tidak segera dipulihkan, seseorang bisa mulai memandang dirinya dengan cara yang salah untuk waktu yang sangat lama. Yang paling berbahaya, luka mental sering membuat seseorang mengambil keputusan yang lebih buruk lagi. Karena merasa sudah rusak, sudah terlanjur, atau sudah tidak ada gunanya menjaga diri, sebagian remaja justru semakin jauh terseret. Mereka mulai berpikir, toh aku sudah sejauh ini. Inilah titik yang sangat berbahaya, karena dari satu luka yang tidak disembuhkan, seseorang bisa masuk ke pola yang terus merusak hidupnya. Karena itu, penting sekali untuk dipahami bahwa pacaran tanpa batas tidak hanya meninggalkan akibat yang terlihat, tetapi juga bisa melukai bagian terdalam dari diri seseorang. Dan seringkali, luka yang paling menghancurkan justru adalah luka yang tidak pernah dilihat siapapun. Banyak remaja berpikir bahwa pacaran adalah urusan hati, urusan perasaan, sesuatu yang terpisah dari masa depan mereka. Mereka merasa bahwa selama hubungan itu membuat mereka bahagia, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Padahal kenyataannya, hubungan yang salah tidak hanya memengaruhi perasaan, tetapi juga bisa perlahan menghancurkan arah hidup seseorang. Dan yang paling berbahaya, kehancuran itu sering tidak datang sekaligus. Ia datang sedikit demi sedikit, pelan-pelan, sampai akhirnya seseorang baru sadar ketika hidupnya sudah jauh berubah dari yang seharusnya. Salah satu dampak paling nyata adalah hilangnya fokus. Remaja yang seharusnya sedang membangun diri, belajar, memperkuat kemampuan, dan menyiapkan masa depan, justru mulai menghabiskan terlalu banyak energi untuk hubungan yang tidak sehat. Pikiran mereka dipenuhi chat, masalah pasangan, rasa cemburu, rasa takut ditinggalkan, dan drama emosional yang tidak ada habisnya. Waktu yang seharusnya dipakai untuk belajar, jadi habis untuk overthinking. Semangat yang seharusnya dipakai untuk mengejar cita-cita, justru habis untuk mempertahankan hubungan yang membuat lelah. Inilah awal dari banyak kerusakan yang sering dianggap sepele. Ketika seseorang terlalu tenggelam dalam hubungan yang salah, prioritas hidupnya perlahan berubah. Hal-hal yang dulu penting mulai tersingkir. Nilai sekolah bisa turun, konsentrasi belajar terganggu, kebiasaan baik mulai hilang, dan seseorang mulai kehilangan disiplin dalam hidupnya. Mungkin masih terlihat baik-baik saja dari luar, tapi diam-diam hidupnya mulai berputar di sekitar satu orang yang belum tentu benar-benar baik untuk masa depannya. Banyak remaja tidak sadar bahwa ketika mereka terlalu menomorsatukan pasangan di usia yang seharusnya dipakai untuk membangun pondasi hidup, mereka sedang meletakkan masa depan mereka di tempat yang sangat rapuh. Hubungan yang salah juga sering membuat seseorang menjauh dari keluarga dan lingkungan baiknya. Awalnya mungkin hanya menyembunyikan beberapa hal kecil, lalu mulai sering berbohong, makin tertutup, makin defensif, dan perlahan merasa lebih dekat dengan pasangan daripada dengan orang-orang yang benar-benar peduli. Saat seorang remaja mulai merasa bahwa hanya pasangannya yang memahami dirinya, sementara keluarga dianggap penghalang, itu adalah tanda yang sangat berbahaya. Karena ketika hubungan seperti itu hancur, seringkali yang tersisa adalah kesepian, penyesalan, dan hubungan yang sudah rusak dengan orang-orang yang sebenarnya ingin melindunginya sejak awal. Yang lebih serius, hubungan tanpa batas bisa membawa remaja ke masalah yang terlalu berat untuk usia mereka. Pikiran jadi penuh ketakutan, hati penuh tekanan, dan hidup mulai dipenuhi hal-hal yang seharusnya belum menjadi beban mereka. Bukannya tumbuh dengan tenang, mereka justru harus menghadapi konsekuensi dari keputusan-keputusan yang lahir saat emosi lebih kuat daripada akal sehat. Dan dari sinilah banyak mimpi mulai tertunda, banyak potensi mulai hilang. Dan banyak masa muda terbuang untuk memperbaiki hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Yang paling menyedihkan, semua ini sering terjadi saat seseorang masih terlalu muda untuk benar-benar memahami seberapa besar nilai masa depannya. Mereka rela mempertaruhkan hidup yang panjang demi hubungan yang bahkan belum tentu bertahan. Mereka menukar ketenangan, fokus, dan kehormatan diri dengan rasa nyaman yang hanya sementara. Padahal, masa depan yang baik tidak dibangun dari keputusan yang mengikuti emosi sesaat, tetapi dari keberanian untuk menjaga diri ketika semua orang lain mulai menormalisasi hal yang salah. Karena itu, penting untuk disadari bahwa hubungan yang salah tidak hanya bisa menyakiti hati, tetapi juga bisa mencuri waktu, energi, mimpi, dan masa depan seseorang tanpa ia sadari. Dan seringkali, saat seseorang akhirnya ingin kembali fokus pada hidupnya, ia sudah kehilangan terlalu banyak hal di sepanjang jalan. Salah satu hal paling menyakitkan dari pacaran tanpa batas adalah kenyataan bahwa banyak orang baru sadar setelah semuanya terlanjur terjadi.
Saat hubungan masih terasa manis, saat perhatian masih hangat, saat janji-janji masih terdengar meyakinkan, banyak remaja mengira bahwa mereka sedang menjalani sesuatu yang indah. Mereka merasa aman karena percaya pada pasangan, merasa tenang karena berpikir semua dilakukan atas dasar cinta, dan merasa yakin bahwa hubungan mereka berbeda dari yang lain. Tapi sayangnya, penyesalan hampir selalu datang bukan di awal, melainkan saat semuanya mulai berubah. Dan ketika perubahan itu datang, banyak hal yang tidak bisa lagi dikembalikan seperti semula. Awalnya mungkin hubungan terasa sangat dekat. Pasangan terlihat begitu perhatian, begitu meyakinkan, begitu seolah-olah tidak akan pernah menyakiti. Tapi waktu berjalan, suasana berubah. Orang yang dulu sabar bisa mulai menjauh, orang yang dulu manis bisa mulai dingin. Orang yang dulu banyak janji bisa mulai berubah sikap sedikit demi sedikit. Di titik inilah banyak remaja mulai merasakan sesuatu yang sangat berat. Rasa takut bahwa mereka telah memberikan terlalu banyak kepada orang yang ternyata tidak benar-benar menjaga mereka. Dan saat ketakutan itu muncul, hati mulai dipenuhi kecemasan yang sulit dijelaskan. Salah satu tanda penyesalan yang paling sering muncul adalah ketika seseorang mulai sering memikirkan hal yang sama berulang-ulang. Kenapa aku dulu membiarkan ini terjadi? Kenapa aku Tidak tegas dari awal. Kenapa aku terlalu percaya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa terus berputar di kepala, siang dan malam, sampai membuat seseorang sulit tenang. Penyesalan tidak selalu datang dalam bentuk tangisan besar. Kadang ia hadir dalam diam, dalam rasa sesak di dada, dalam malam-malam yang terasa lebih panjang, dan dalam pikiran yang tidak bisa berhenti menyalahkan diri sendiri. Tanda lain yang sangat menyakitkan adalah ketika seseorang mulai merasa dirinya berubah setelah hubungan itu. Ia tidak lagi merasa seutuh dulu. Ia tidak lagi melihat dirinya dengan cara yang sama. Banyak remaja mulai merasa malu, merasa kotor, merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Mereka mungkin tidak selalu bisa menjelaskan perasaan itu dengan kata-kata, tapi jauh di dalam hati, mereka tahu ada bagian dari diri mereka yang terasa retak. Dan yang paling menyakitkan, seringkali mereka harus memikul semua itu sendirian. Penyesalan juga sering muncul saat seseorang mulai melihat dampaknya terhadap hidupnya secara lebih luas. Hubungan dengan orang tua jadi renggang, fokus belajar hancur, ketenangan hilang, ibadah atau nilai hidup yang dulu dijaga mulai terasa jauh. Dan saat semua itu mulai terlihat jelas, barulah seseorang benar-benar menyadari bahwa apa yang dulu ia anggap sebagai cinta ternyata telah mengambil terlalu banyak. Yang lebih berat lagi, ada remaja yang hidup dalam ketakutan bahwa masa lalunya suatu hari akan datang kembali menghantui hidupnya. takut rahasia terbongkar? Takut pasangan berubah jadi ancaman? Takut suatu saat harus menanggung akibat yang tidak pernah dibayangkan? Semua ketakutan itu bisa membuat seseorang hidup dalam tekanan yang sangat berat. Bahkan ketika hubungannya sendiri mungkin sudah berakhir. Inilah mengapa penyesalan sering terasa begitu dalam. Karena ia bukan hanya tentang apa yang sudah terjadi, tetapi juga tentang semua hal yang mungkin harus ditanggung setelahnya. Dan sayangnya, penyesalan hampir selalu datang saat semuanya sudah tidak semudah dulu untuk dihentikan. Karena itu, banyak hal dalam hidup memang lebih baik dicegah daripada diperbaiki. Sebab ada keputusan yang bisa disesali bertahun-tahun, hanya karena diambil dalam beberapa menit saat hati sedang lemah. Banyak remaja baru mulai berpikir serius tentang batasan, harga diri, dan masa depan justru setelah hidupnya terasa berantakan. Setelah hubungan yang dulu dibela mati-matian, ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Setelah hati terluka, pikiran kacau dan penyesalan datang bertubi-tubi. Padahal kenyataannya, hidup tidak selalu memberi kesempatan kedua dengan cara yang mudah. Ada hal-hal yang memang masih bisa diperbaiki, tetapi ada juga luka yang akan tetap meninggalkan bekas, bahkan ketika seseorang sudah berusaha bangkit. Inilah kenapa pesan terpenting dari semua ini sangat sederhana. Jangan tunggu hancur dulu baru sadar. Jangan tunggu kehilangan harga diri dulu baru paham pentingnya menjaga diri. Jangan tunggu hatimu remuk dulu, baru mengerti bahwa tidak semua yang terasa seperti cinta benar-benar baik untuk hidupmu. Masa remaja adalah masa yang sangat menentukan. Di usia ini, seseorang sedang membangun fondasi hidupnya.
cara berpikir, kebiasaan, prinsip, keberanian mengambil keputusan, semua sedang dibentuk. Dan sayangnya, banyak orang justru membiarkan masa yang sangat penting ini diisi dengan hubungan yang tidak sehat, emosi yang tidak terkendali, dan keputusan-keputusan yang hanya menyenangkan sesaat tapi meninggalkan dampak panjang. Banyak yang terlalu fokus ingin dicintai, sampai lupa belajar mencintai dirinya sendiri dengan benar. Banyak yang terlalu takut ditinggalkan, sampai rela meninggalkan nilai-nilai yang seharusnya mereka jaga. Dan banyak yang terlalu ingin Terlihat dewasa, sampai akhirnya masuk ke situasi yang justru belum siap mereka tanggung akibatnya. Karena itu, penting sekali untuk mulai sadar dari sekarang, bahwa menjaga diri bukan berarti kamu lemah, bukan berarti kamu tidak modern, dan bukan berarti kamu tidak tahu soal cinta. Justru di dunia yang semakin bebas seperti sekarang, menjaga diri adalah salah satu bentuk kecerdasan dan kekuatan yang paling langka. Tidak semua orang mampu berkata tidak ketika suasana sedang nyaman. Tidak semua orang mampu tetap tegas ketika pasangannya mulai menekan. Tidak semua orang mampu mempertahankan prinsip saat lingkungannya menganggap yang salah sebagai sesuatu yang biasa. Dan itulah sebabnya, orang yang benar-benar kuat bukanlah yang berani melanggar semua batas, tetapi yang mampu tetap menjaga dirinya ketika banyak orang lain mulai melepaskan batasan mereka. Kalau hari ini kamu sedang berada dalam hubungan, tanyakan dengan jujur pada dirimu sendiri. Apakah hubungan ini membuatku lebih baik, atau justru perlahan merusakku? Apakah aku merasa aman dan dihargai, atau justru sering takut, tertekan, dan bingung? Apakah aku masih menjadi diriku sendiri, atau aku mulai kehilangan prinsip demi mempertahankan seseorang? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini penting, karena banyak orang terlalu lama bertahan dalam hubungan yang salah, hanya karena mereka tidak berani jujur pada dirinya sendiri. Dan bagi kamu yang mungkin merasa sudah pernah salah langkah, satu hal yang perlu kamu ingat. Sadar hari ini masih jauh lebih baik daripada tidak pernah sadar sama sekali. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kamu masih bisa menghentikan kerusakan itu agar tidak berjalan lebih jauh. Kamu masih bisa memilih untuk berhenti, memperbaiki arah dan menyelamatkan sisa masa depanmu yang masih sangat berharga. Karena pada akhirnya, hidup yang baik tidak dibangun dari keputusan yang impulsif, tetapi dari keberanian untuk menjaga apa yang seharusnya tidak pernah diserahkan pada hubungan yang salah. Jadi sebelum semuanya benar-benar terlambat, sebelum hidupmu berubah terlalu jauh, sebelum penyesalan datang lebih dalam lagi, sadarlah sekarang, karena tidak semua hal harus kamu alami dulu untuk kamu pahami. Kadang, yang paling bijak justru adalah belajar dari peringatan sebelum hidup memaksamu belajar dari luka. Banyak remaja yang setelah menjalani pacaran tanpa batas atau mengambil keputusan yang salah, mulai merasa bahwa hidupnya sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi. Mereka melihat masa lalunya seperti cap yang akan menempel selamanya. Mereka merasa sudah terlalu jauh, terlalu kotor, terlalu hancur, dan terlalu terlambat untuk berubah. Pikiran seperti ini sangat berbahaya, karena saat seseorang mulai percaya bahwa dirinya sudah tidak layak diperbaiki, ia bisa berhenti berjuang dan justru tenggelam lebih dalam. Padahal kenyataannya, sebesar apapun kesalahan seseorang, hidupnya belum selesai selama ia masih mau jujur, berhenti, dan memilih memperbaiki arah. Langkah pertama untuk memperbaiki diri adalah berani mengakui bahwa apa yang terjadi memang salah. Bukan untuk terus menghukum diri sendiri, tetapi supaya seseorang tidak lagi hidup dalam penyangkalan. Banyak orang tetap terjebak dalam hubungan atau kebiasaan yang merusak, bukan karena mereka tidak menyesal, tetapi karena mereka terus mencari alasan agar tidak perlu benar-benar berubah. Mereka berkata, semua orang juga begitu. Ini cuma bagian dari masa muda, atau yang penting kami saling cinta. Padahal perubahan yang nyata tidak akan pernah dimulai kalau seseorang masih sibuk membungkus kesalahannya dengan pembenaran. Mengakui bukan berarti menyerah, tapi justru awal dari pemulihan. Setelah itu, seseorang perlu berhenti hidup hanya sebagai korban keadaan. Memang benar, banyak remaja jatuh karena tekanan pasangan, pengaruh lingkungan, kurangnya perhatian, atau rasa haus akan kasih sayang. Semua itu nyata. Tapi kalau ingin bangkit, seseorang tidak bisa selamanya berkata bahwa hidupnya hancur hanya karena orang lain. Di satu titik, ia harus mulai mengambil kembali kendali atas hidupnya sendiri. Ia harus berkata, "Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi aku masih bisa menentukan siapa aku mulai hari ini." Inilah titik balik yang sangat penting dalam proses bangkit. Memperbaiki diri juga berarti berani memutus hal-hal yang membuat seseorang terus jatuh. Kalau ada hubungan yang jelas-jelas tidak sehat, hubungan itu harus diakhiri. Kalau ada chat, kebiasaan, konten, atau lingkungan yang terus menarikmu kembali ke pola yang sama, semua itu harus diputus dengan tegas. Banyak orang ingin sembuh, tapi diam-diam masih memelihara sumber luka yang sama. Mereka ingin tenang, tapi tetap dekat dengan hal-hal yang menghancurkan mereka. Padahal,
Tidak mungkin seseorang benar-benar pulih jika ia terus tinggal di tempat yang sama dengan yang membuatnya rusak. Yang juga sangat penting adalah mencari tempat aman untuk bercerita. Banyak remaja memendam semuanya sendirian karena takut dihakimi. Mereka ingin berubah, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran satu orang yang bisa dipercaya bisa sangat berarti. Orang tua yang bijak, kakak, guru, pembimbing, atau siapapun yang bisa mendengar tanpa langsung menghancurkan, bisa membantu seseorang melihat bahwa Hidupnya belum selesai. Kadang, seseorang tidak butuh 100 nasihat. Ia hanya butuh satu tempat yang cukup aman untuk jujur. Proses memperbaiki diri juga tidak cukup hanya dengan menyesal. Seseorang harus mulai membangun hidup baru yang lebih sehat. Isi hari-hari dengan hal yang bermakna. Kembali fokus pada sekolah, keluarga, tujuan hidup, lingkungan yang baik, dan aktivitas yang membangun. Karena semakin seseorang punya arah yang jelas, semakin kecil peluangnya untuk kembali ke pola lama. Bangkit memang tidak selalu mudah. Akan ada hari ketika rasa malu datang lagi, ketika kenangan itu terasa menyakitkan, atau ketika godaan lama muncul kembali. Tapi itu tidak berarti perubahanmu gagal. Yang penting adalah terus berjalan. Karena pada akhirnya, masa lalu memang bisa melukai, tapi tidak harus menentukan seluruh masa depanmu. Dan selama kamu masih mau berubah, hidupmu masih sangat layak untuk diperjuangkan. Kalau kamu sudah menonton atau mendengarkan pembahasan ini sampai akhir, semoga ada satu hal penting yang benar-benar tertanam dalam pikiranmu. Tidak semua yang terlihat romantis itu sehat, dan tidak semua yang dibungkus dengan kata cinta akan membawa kebaikan untuk hidupmu. Di usia remaja, banyak hal memang terasa membingungkan. Ada rasa ingin dicintai, ingin diperhatikan, ingin dianggap spesial, dan ingin punya seseorang yang selalu ada. Semua itu manusiawi. Tapi yang harus kamu pahami adalah hubungan yang sehat tidak pernah memintamu kehilangan dirimu sendiri. Hubungan yang benar tidak akan membuatmu harus menukar harga diri dengan rasa takut kehilangan. Dan cinta yang baik tidak akan mendorongmu melangkah terlalu jauh hanya demi membuktikan perasaan. Justru cinta yang dewasa akan mengajarkan rasa hormat, kesabaran, tanggung jawab, dan keberanian untuk menjaga satu sama lain agar tidak jatuh ke arah yang salah. Kalau hari ini kamu sedang berjuang menjaga batasan, pertahankan itu. Kalau kamu sedang bingung dalam hubungan yang tidak sehat, beranilah jujur pada dirimu sendiri. Dan kalau kamu pernah salah langkah, jangan jadikan masa lalu sebagai alasan untuk terus tenggelam. Masih ada kesempatan untuk berhenti, untuk bangkit, dan untuk menyelamatkan masa depanmu. Karena hidupmu terlalu berharga untuk diserahkan pada hubungan yang hanya memberi kenyamanan sesaat, tapi meninggalkan luka yang panjang. Jangan sampai kamu baru sadar pentingnya menjaga diri setelah semuanya terlambat. Jangan tunggu penyesalan datang baru kamu mengerti bahwa ada hal-hal dalam hidup yang jauh lebih mahal daripada sekadar rasa nyaman sesaat. Jagalah hatimu, jagalah tubuhmu, jagalah pikiranmu, jagalah pergaulanmu, dan jagalah masa depanmu. Karena satu keputusan kecil hari ini bisa menentukan hidupmu bertahun-tahun ke depan. Kalau kamu merasa pembahasan ini penting dan bermanfaat, jangan simpan sendiri. Bagikan video ini ke teman, sahabat, atau siapapun yang menurutmu perlu diingatkan. Siapa tahu, dari satu video ini, ada seseorang yang akhirnya berani menjaga dirinya sebelum semuanya terlambat. Dan jangan lupa juga untuk klik like, tulis pendapat atau pengalamanmu di kolom komentar, lalu subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan konten-konten edukatif, inspiratif, dan bermanfaat lainnya. Dukungan kecil dari kamu bisa sangat berarti untuk membantu channel ini terus menyebarkan pesan-pesan baik yang dibutuhkan banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat selalu, jangan serahkan masa depanmu pada hubungan yang tidak bisa menjagamu.